Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore juga untuk Pak Andika. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membawakan penjelasan materi tentang sustainabilitas dalam dunia informasi dan teknologi. Ini merupakan tugas sosio-informatika dan profesionalisme untuk pekan ke-12. Nah, ini adalah nama-nama anggota dari kelompok yaitu ada Romantika Banjar Nahor, ada saya Ahmad Agung Zefri Syahputra, ada Muhammad Adam Aslamsyah, dan juga ada Muhammad Abdul Hakim. Nah, materi yang pertama adalah tentang penggunaan komputer dan cara pembuangannya, atau dalam bahasa Inggrisnya e-waste. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19, yang mana hal ini membuat kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen itu melakukan pendidikan dengan cara daring ataupun melakukannya dengan cara jarak jauh atau pendidikan jarak jauh atau PJJ nama singkatan. Nah, hal ini juga menyebabkan penggunaan komputer dan juga alat digital lainnya menjadi meningkat. Contoh yaitu yang paling umum digunakan adalah laptop dan juga PC atau personal computer, di mana alat-alat tersebut digunakan sebagai akses utama dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Nah, dan apabila memang ada pada sebelum pandemi itu sudah ada beberapa mahasiswa ataupun dosen yang sudah memiliki komputer, ada kemungkinan mereka juga melakukan peningkatan ataupun upgrade dari perangkatnya sendiri agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring yang maksimal. Apabila melakukan upgrade dari sebuah spek dari komputer itu sendiri, maka akan bisa memiliki dampak negatif dari spare part ataupun bagian-bagian komputer lainnya yang kemungkinan dibuang. Contoh misalnya ada pengguna laptop yang melakukan upgrade dari penggunaan memori ataupun penyimpanan hard disk drive atau HDD menjadi solid state drive atau SSD. Nah, di mana HDD-nya itu sendiri akhirnya tidak terpakai gitu, misalnya. Nah, itulah yang disebut sebagai e-waste atau sampah elektronik. Nah, sebenarnya sampah elektronik ini juga bisa digunakan kembali yaitu reuse dari bahan-bahannya. Namun sebenarnya e-waste juga memiliki dampak negatif, yaitu membahayakan tubuh manusia ya dan lingkungan karena ada zat-zat kimia itu. Nah, untuk hal itu sendiri pemerintah sebenarnya juga sudah mengatur hal-hal tersebut pada beberapa aturan-aturan tertulis seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sampah tingkat daerah dan juga menerapkan kebijakan penyaringan sampah elektronik, sehingga pemusnahan komputer ataupun penyaringan komputer yang memang perlu dibuang itu bisa dilakukan oleh lembaga ataupun badan khusus yang memang ditunjuk dan juga melakukan penyaringan itu sesuai dengan prosedur. Dari situlah dari beberapa undang-undang inilah yang bisa disebut sebagai langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil rakyat yang untuk menanggulangi dampak negatif dari adanya sampah elektronik. Nah, kemudian untuk materi yang terkait tentang dampak lingkungan global dan sosial akan dijelaskan oleh teman-teman saya juga. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adam tentang algoritma. Silakan Adam. Baik, terima kasih Agung. Saya lanjutkan terkait algoritma. Nah, algoritma itu sendiri adalah alur atau langkah atau urutan logis dari suatu penyelesaian dalam masalah. Nah, kita ambil contoh misal dalam masalah sehari-hari, misal seperti urutan memasak air. Yang pertama itu kan pasti menuangkan airnya terlebih dahulu, lalu dimasak, barulah selesai. Nah, tidak hanya itu, algoritma digunakan dalam berbanyak bidang dan aspek dalam kehidupan manusia. Nah, algoritma itu sendiri mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya itu sendiri yang pertama, kemudahan alur dalam memecahkan suatu masalah dalam hal apapun. Nah, yang kedua, banyaknya perangkat lunak atau perangkat keras yang menggunakan algoritma memudahkan manusia seperti sistem kemudi pesawat otomatis, Google Search Engine, dan lain-lain. Nah, kita tidak dapat menghindari kemajuan teknologi tersebut. Dengan adanya algoritma, kita memudahkan dalam
sehari-hari seperti di bidang perangkat lunak ini. Nah, lalu yang ketiga, berkurangnya beban manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Nah, seperti yang kelebihan sebelumnya kan kita diberi kemudahan seperti adanya teknologi pesawat otomatis, Google Search Engine, dan lain-lain kan. Nah, lalu yang terakhir ada kemajuan teknologi di berbagai bidang. Nah, selain dampak positif yang sudah dijelaskan tadi, algoritma juga memiliki dampak negatif. Nah, yang pertama itu semakin banyaknya algoritma, maka algoritma akan cenderung semakin membuat manusia semakin malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Mengapa demikian? Karena ya kita ambil contoh aja, algoritma kan bisa membuat kemajuan di aspek perangkat lunak nih. Banyak perangkat lunak yang dibuat seperti misalnya adanya robot gitu kan. Seperti misal aja kita ambil contoh robot pembersih rumah gitu. Dengan demikian kan memang memudahkan manusia gitu, tapi bisa dibilang manusia jadi malas bergerak gitu. Padahal istilahnya membersihkan rumah juga ya bisa dibilang suatu olahraga gitu kan, karena bisa mengeluarkan keringat dari tubuh manusia. Nah, dengan begitu itu menjadi dampak negatif bagi manusia itu sendiri, menjadikan manusia itu malas. Nah, yang kedua, semakin banyaknya algoritma, maka tingkat kejahatan memanfaatkan algoritma di dalam jaringan akan semakin meningkat. Nah, mengapa demikian? Ya, lagi-lagi kan kita berbicara kemajuan teknologi. Dengan maraknya kemajuan teknologi sekarang, dengan pesatnya perkembangan algoritma sekarang, orang-orang akan semakin lebih mudah gitu untuk melakukan peretasan dengan menggunakan metode algoritma ini, melakukan kejahatan, cyber, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, mungkin bisa digeser sedikit, Agung. Nah, lalu yang ketiga, semakin banyaknya algoritma, maka akan semakin berkurang tenaga kerja yang menggunakan fisik. Nah, ini yang tidak bisa dihindari untuk saat ini. Mengapa demikian ya? Karena kita ambil contoh seperti karyawan pabrik gitu, dengan adanya algoritma, banyak teknologi yang menggunakan algoritma seperti robot-robot dalam pabrik gitu kan, pabrik manufaktur gitu untuk perakitan. Jadi tenaga manusia akan semakin berkurang gitu karena terbantunya dengan robot-robot. Nah, jadi mengurangnya juga tenaga kerja yang menggunakan fisik itu sendiri karena mengharuskan sudah menggunakan robot-robot. Nah, mungkin itu sih kekurangan dan kelebihan dari dampak negatif dan positif dari algoritma itu sendiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya sistem operasi bisa dilanjutkan teman saya. Oke, baik, terima kasih Adam. Selanjutnya untuk sistem operasi akan dijelaskan oleh Roman. Operasi. Nah, ini operasi juga seperti algoritma yang sudah jelaskan tadi, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, yang pertama itu sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik, serta nyaman untuk digunakan. Untuk dampak positif yang kedua, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian tanpa mengganggu layanan yang telah ada, sehingga hal itu akan mempermudah untuk setiap yang mau dibuat. Untuk yang ketiga, dampak positifnya yaitu sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Hal tersebut tentu mempermudah pengguna dalam pengoperasian komputer. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya ada 3 juga. Yang pertama itu rentan virus dan hacking. Banyak virus komputer yang menyerang sistem operasi ini. Yang kedua, tidak ada sistem keamanan yang tangguh, kecuali Microsoft Windows 2000 dan XP. Dan Microsoft Windows 9X ME. Hampir tidak memiliki sistem keamanan yang dapat membuat komputer Anda aman dari tangan-tangan jahil. Dan yang terakhir itu, semakin banyak aplikasi yang diinstal, maka kemungkinan besar akan terjadi ngadat, sehingga pengerjaan akan terganggu. Baiklah, untuk JARCOM atau jaringan komputer akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Roman. Selanjutnya untuk jaringan komputer, seperti yang kita ketahui bahwa
Jaringan komputer juga memiliki dampak positif dan negatif terkait bidangnya, terkait secara global dan sosial. Di mana untuk positifnya ada beberapa poin yang di-highlight, yaitu sebagai media komunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Seperti yang kita ketahui, jaringan komputer ini bisa menghubungkan manusia melalui komunikasi tanpa mengenal jarak. Jadi misalnya ada yang di daerah yang lain dan terpisah oleh jarak yang lumayan jauh, itu tidak menjadi masalah karena tetap bisa berkomunikasi menggunakan jaringan komputer. Selanjutnya juga jaringan komputer ini digunakan sebagai media pertukaran data secara elektronik dengan mudah. Contohnya seperti email dan website. Apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan email dan website sekarang sudah menjadi semakin masif, yaitu untuk email digunakan sebagai pengiriman pesan dengan di-attach ataupun dilampirkan beberapa file, dan juga website biasanya digunakan untuk menampilkan informasi-informasi tertentu sesuai dengan pemilik websitenya yang ingin ditampilkan di website tersebut. Selanjutnya juga jaringan komputer digunakan untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat. Contohnya seperti yang sudah banyak kita terapkan, yaitu penggunaan live streaming berita terbaru ataupun juga live streaming melalui sosial media untuk menyebarkan informasi lainnya. Selanjutnya, jaringan komputer juga dapat dimaksimalkan sebagai media pembelajaran, di mana seperti kita ketahui bahwa proses pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 seperti ini adalah menjadi penting menggunakan jaringan komputer, karena dengan jaringan komputer itu sendiri membuat antara guru ataupun dosen dengan mahasiswa ataupun siswa itu menjadi terhubung, dan juga memudahkan untuk media eksplorasi di bidang kebudayaan serta lainnya. Dan selanjutnya yaitu poin yang selanjutnya adalah memudahkan transaksi secara daring ataupun penggunaan e-wallet, di mana seperti yang kita ketahui penggunaan e-commerce yang makin marak digunakan masyarakat membuat masyarakat juga memulai beralih ke penggunaan transaksi secara daring ataupun dompet elektronik. Seperti contohnya penggunaan GoPay, Dana, dan hal-hal lainnya, atau juga penggunaan e-banking. Namun jaringan komputer juga memiliki dampak negatif. Contoh seperti memudahkan data pribadi tersebar luas, misalnya melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, ada pada beberapa hari yang lalu itu ada informasi terkait data pribadi masyarakat Indonesia dijual secara ilegal di kurang tahu di mana sih sebenarnya. Namun itu data pribadinya berdasarkan kebocoran data dari salah satu instansi pemerintah. Itu salah satu dampak negatifnya yang kita takuti ya dari yang kemungkinan terjadi dari penggunaan jaringan komputer, yaitu data pribadi bisa tersebar. Selanjutnya juga meningkatkan terjadinya penipuan secara daring menggunakan informasi yang palsu. Karena penggunaan komunikasi dilakukan secara tidak langsung, maka informasi yang diberikan oleh orang lain terhadap kita juga bisa diberikan secara palsu gitu. Karena tidak ada interaksi secara langsung. Tidak bisa mengetahui bagaimana informasi yang diberikan asli atau tidak. Nah, selanjutnya adalah memudahkan terjadinya perjudian atau carding untuk pembajakan data pribadi maupun perusahaan. Bisa juga ini digunakan pada kartu kredit ataupun hal-hal lainnya seperti kartu ATM gitu. Nah, ini juga bisa terjadi karena penggunaan jaringan komputer yang makin masif untuk zaman sekarang. Oke, selanjutnya itu tentang basis data. Basis data yang pada akhir-akhir ini juga digunakan, yaitu penggunaan database dari contohnya aja seperti website, di mana website juga membutuhkan database untuk penampilan informasi dan hal lainnya. Untuk dampak positif dari basis data sendiri yaitu yang pertama tentang memudahkan pekerjaan yang membutuhkan data yang besar. Dengan penggunaan basis data ini, jadi pekerjaan yang membutuhkan data yang besar itu menjadi lebih mudah karena data yang besar sudah diakomodir oleh basis data yang sudah dibuat. Selanjutnya itu terciptanya sinkronisasi data dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya database ataupun basis data itu sinkronisasi ya dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga apabila terjadi perubahan di suatu tempat, maka di tempat lain pun akan ikut terdampak perubahan, sehingga memudahkan untuk melakukan sinkron antara misalnya suatu komputer dengan komputer yang lain. Lalu memudahkan pencarian informasi menggunakan data yang ada di dalam database, sehingga apabila informasi-informasi yang sudah ada informasi yang ingin dicari itu ada di dalam database, maka
proses pencariannya akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan data karena database tadi tersinkronisasi. Jadi apabila komputer itu menggunakan database, misalnya database secara online seperti MongoDB ataupun Postgre, itu bisa memudahkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dari komputer itu sendiri karena dia melakukan database itu tersinkronisasi secara daring atau online. Selanjutnya itu ada akurasi pencarian informasi yang tinggi dan mengurangi penggunaan buku dari kertas. Seperti yang kita ketahui, basis data bisa berisi data yang lumayan besar. Kalau misalnya data-data tersebut dituliskan di sebuah buku, maka itu akan membutuhkan buku-buku ataupun kertas yang lumayan banyak. Nah, jadi positifnya database ini adalah mengurangi penggunaan buku dan dari kertas itu. Namun basis data juga memiliki dampak negatif, yaitu mudahnya akses informasi pribadi yang disimpan dalam database jika ada orang yang mencurinya. Misal ada informasi yang tersimpan di dalam database perusahaan dan informasi pribadi tersebut bisa dibaca oleh orang-orang yang mungkin sudah mengetahui batasan yang bisa diberikan. Contoh, dia sudah mengetahui password dari database tersebut, maka jika orang tersebut mencurinya, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi pribadi. Selanjutnya, database juga sebenarnya membutuhkan biaya yang lumayan tinggi dan juga kebutuhan keahlian, sehingga penggunaan database ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial dari orang yang awalnya belum mengetahui dengan orang-orang yang memang sudah mengetahui dan juga punya kemampuan secara finansial gitu untuk menggunakan database. Selanjutnya juga ada apabila ada kerusakan, maka database itu bisa merugikan pihak-pihak yang terkait penggunaannya. Misalnya seperti yang sudah kita ketahui, ada contoh data pribadi masyarakat Indonesia yang mungkin bocor gitu. Nah, itu salah satu kerusakan database ataupun kebocoran database itu tersendiri. Maka yang terdampak itu lumayan banyak. Jadi masyarakat yang ada di dalam database itulah, yang data yang terdaftar di dalam database itu yang akhirnya itu terdampak juga. Oke, selanjutnya untuk bahasa pemrograman dan juga interaksi manusia komputer akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Abdul Hakim. Silakan, Hakim. Baik, terima kasih, Gung. Untuk terkait dari bahasa pemrograman, di bahasa pemrograman juga terdapat hal positif dan negatifnya. Terkait dari hal positifnya itu, bahasa pemrograman itu dapat digunakan untuk membangun atau berbagai macam aplikasi maupun software. Setelah itu, bahasa pemrograman itu, penggunaan bahasa pemrograman merupakan salah satu yang berperan dalam perkembangan teknologi. Selain itu, ada berbagai bahasa pemrograman yang bisa membantu pengguna atau programmer dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan keahlian. Terkait negatif dari bahasa pemrograman sendiri, mungkin di bawah itu. Dari negatifnya sendiri itu penguasaan bahasa pemrograman itu dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya disalahgunakan dalam pencurian data, mengacak-acak sistem yang biasanya itu dilakukan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. Oke, untuk terkait dari interaksi manusia dan komputer, terdapat juga hal positif dan negatifnya sendiri. Mulai dari hal positifnya itu, interaksi manusia dan komputer mempermudah pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi, yaitu merancangkan sebuah sistem interaksi manusia dan komputer seperti penggunaan sebuah aplikasi yang user friendly sehingga pengguna dapat merasa mudah dan nyaman dalam menggunakan sebuah aplikasi atau perangkat keras yang ada. Itu merupakan sebuah interaksi manusia dan komputer. Selain itu, interaksi manusia dan komputer juga mempermudah pengguna dalam mendapatkan sebuah hal data informasi dari sebuah aplikasi maupun perangkat keras. Dalam interaksi manusia dengan komputer, perangkat keras adalah media yang digunakan untuk memperoleh informasi. Perangkat lunak adalah sistem dan aplikasi yang digunakan untuk memproses masukan untuk menjadi sebuah informasi. Dan pengguna merupakan hal yang terpenting karena fungsinya sebagai inputan atau pengguna dari perangkat lunak tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi dari perangkat lunak tersebut. Untuk negatifnya sendiri, jika pengguna, kan ini interaksi manusia dan komputer dibangun untuk mempermudah manusia dan untuk mengakses sebuah data atau informasi dari komputer. Jika
penggunanya itu tidak mengontrol diri, maka pengguna akan terlena dalam menggunakan perangkat keras atau aplikasi, sehingga pengguna tuh dapat lalai atau lupa dengan waktu. Jika sudah lalai terkait waktu, maka pengguna akan merasa nyaman, aman, dan memiliki sebuah habit yang baru dalam menggunakan aplikasi, sehingga mereka akan merasa lupa terkait pekerjaan, tugas besar, dan lain-lainnya, sehingga mereka akan merasa menduakan apa yang utama dari yang mereka miliki. Baik, Gung. Oke, baik. Terima kasih kepada Hakim. Oke, dengan penjelasan Hakim tadi, berarti penjelasan untuk materi tentang sustainabilitas dalam dunia informasi dan teknologi sudah selesai. Terima kasih juga kepada Romantika dan juga ada Mas Lamsyah atas penjelasannya. Demikian penjelasan kami tentang sustainabilitas dalam dunia IT, bagian penggunaan komputer dan cara pembuangannya, serta pada bagian dampak lingkungan global dan sosial. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.